Oke, baik. Putus ya, maaf ya. Oke, terakhir kita sampai ke rumus ini, ya kan? Yang bedakan dengan apa namanya? Dengan yang nafas satu jalur sel yang sama itu adalah di sini di DKG-nya. DKG-nya itu di sel sama itu n kali k. Kalau di sini tuh n. Sebenarnya kalau di sel yang sama itu pakai n besar juga tidak apa-apa karena hasil n kali k itu adalah n besar itu sendiri. Jadi banyak cacah seluruh data gitu. Jadi yang lebih umum itu sebenarnya ini sebetulnya lebih umum ya karena selnya sama boleh dipakai rumus n kali k. Tapi pada intinya ya n besar ini sebetulnya kan ya. Jadi di sini kita lihat dari JKA ya JKG JKT sudah ketemu, DKA-nya K-1, DKG-nya n besar min k, DKT besarnya adalah n besar min 1 ya kan. Sehingga kita peroleh RKA-nya JKA per DKA, RKG JKG per DKG, F-nya RKA per RKG yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan K-1 dan N-K. Jadi kita bandingkan dengan F tabelnya derajat kebebasan K-1 dan N-K. Ini N-K ya. Oke. Kemudian kita buat rangkumannya seperti tadi. Nah, ini data amatannya. Jadi untuk menghitungnya nanti kita coba lihat ini data amatan ini ABC ya total. Kemudian NC-nya di sini N-nya banyak data kelompok 14, banyak data kelompok 26, banyak data kelompok 35. Total N-nya adalah 15. Ini tambah ini ya atau dihitung cacahnya ya. 15 data. Kemudian TJ ini cacah, ini jumlah. Beda ya, cacah itu counting. 1, 2, 3, 4. Kalau jumlah itu sum, menjumlahkan. 4 tambah 7, tambah 6, tambah 6. Sama dengan 23. T2, 5 tambah 1, tambah 3, tambah 5, tambah 3, tambah 4, 21. T3, 8 tambah 6, tambah 8, tambah 9, tambah 5, 36. G-nya, ya total ini semua. Ya, atau kalau manual ya ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini semua ini total aja total. G itu total T1 tambah T2 tambah T3. Kemudian X barnya sama dengan 5,33. Kemudian X sigma XJ kuadrat ya coba ini apa sigma XJ kuadrat itu adalah 4 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat 5 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat 3 kuadrat, 4 kuadrat, ini hasilnya, ini 8 kuadrat tambah ini hasilnya. Kemudian kalau ini kita jumlahkan, kita mendapatkan sigma XJ kuadrat, XIJ kuadrat nih sebetulnya. Ini boleh, ini sama saja, sigma XIJ kuadrat. Sama ini, yang ini. Sama. Jadi ini terusnya sigma XJ kuadrat ya. Ini hasilnya sama aja dengan sigma XIJ kuadrat, 492. Ya. Kita lihat di perhitungan berikutnya. Ya kan, ini cari dulu nomor 1 dulu. 1 G kuadrat per N, ya kan. Kemudian 2-nya sigma XIJ kuadrat, yang ketiganya sigma TJ kuadrat per NJ. Ya. Jadi pertama hitung dulu G kuadrat per N, G kuadrat per N. Siapa G kuadrat? G kuadrat 80 kuadrat dibagi dengan 15. Nah, kan 80 kuadrat bagi dengan 15. Sorry, ini kecorek, sorry. Udah bisa dihilangin ya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Oke. Berikutnya ini nomor 2 sigma XIJ kuadrat. Sigma XIJ kuadrat tadi sudah kita peroleh 492. Oke. Lanjut. Berikutnya sigma TJ kuadrat per NJ. Nah, ini ngitungnya gimana? Ini itu artinya berarti apa? T1 kuadrat dibagi N1, ya kan? Ditambah T2 kuadrat dibagi N2, ditambah T3 kuadrat dibagi N3. Ya, ketemunya adalah ini tadi 23 kuadrat dibagi 4, ditambah 21 kuadrat dibagi 6, ditambah 36 kuadrat dibagi 5. Ketemunya adalah 464,95. Setelah itu kita ngitung JKA 3 kurangi 1, ketemunya 238,283. JKG itu 2 kurangi 3, ketemunya 27,05. JKT-nya itu adalah JKA plus JKG. Gitu ya. Ini plus ini.
Kemudian DKA sama dengan K-1, banyak kelompoknya 3, ya. Kurangi 1, 2. DKG-nya N besar, total semua data tadi 15, kurangi dengan 3, 12. DKT-nya, ya, N besar kurangi 1 sama dengan 14. Sehingga kita peroleh RKA-nya adalah ini bagi ini, RKG-nya adalah ini dibagi ini. Temu ini. Kemudian observasinya RKA 19, ini dibagi dengan RKG 2,254, ketemunya 8,49. Nah, ini kita bandingkan, kita buat rangkumannya, ya. Jadi ini JK A, JKG, JKT, ya. Kemudian DK-nya ya sudah kita hitung, RK-nya dan seterusnya. Kemudian kita lihat, ternyata nilai F alfanya, ini F alfanya tadi apa? F 0,05, kemudian derajat kebebasannya 2, kemudian dia 12. Ketemunya 3,89. Nah, jika nanti daerah kritisnya adalah F, di mana F lebih besar 3,89. Karena nilainya ini dia lebih besar, ya, karena F observasi dia tidak anggota daerah kritis, maka ini kesimpulannya, H0 ditolak. Bahwa tidak benar bahwa ketiga metode mengajar memberikan efek yang sama. Pasti ada dua diantaranya punya prestasi, punya rata-rata atau min yang berbeda. Artinya apa? Metode mengajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kemudian di manakah ya di antara ketiga itu yang beda? Nah, itu nanti kita perlu melakukan uji lanjut. Namanya uji lanjut. Baik, itu dulu, mohon untuk bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke namanya uji lanjut ya. Uji lanjut itu begini. Kalau misalkan tadi analisis variansi H0-nya ini, H0 adalah menyatakan bahwa apakah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya min dari ketiga sampel sama. Kalau H0 ditolak, maka ada 3 kemungkinan. Ya, ada kemungkinan yang tidak saling asing sebelumnya bisa terjadi bersama. Bisa jadi mu1 tidak sama dengan mu2 kalau H0 ditolak ya. Atau bisa jadi mu1 tidak sama dengan mu3, atau bisa jadi mu2 tidak sama dengan mu3. Bisa jadi kedua, biasa jadi salah satu saja ya, atau ketiga-tiganya. Jadi cukup salah satu saja itu sebenarnya sudah cukup untuk H0 ditolak. Gitu ya. Jadi uji lanjut itu adalah untuk memeriksa di antara mu itu mana yang tidak sama, apakah 1 2, 1 3, 2 3. Maka ya manual satu persatu kita periksa. Salah satu metodenya adalah uji SCAFE ya. Uji SCAFE. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengecek, memeriksa itu kita akan menghitung ini. Kita uji satu persatu menggunakan F juga. Ini rumusnya begini, coba kita pahami ini notasi ini. Fij itu adalah nilai F observasi dari kelompok ke-1 dan kelompok ke-J. Sehingga kalau misalkan F12 itu berarti kita bandingkannya mu1 dan mu2 ya. Apa itu? Kita lihat X1 bar kurangi X2 bar ya kan. Rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2, kita kuadratkan ya kan. Dibagi dengan RKG. RKG dari mana? Ya dari perhitungan sebelumnya. Dikali 1 per N1, banyak anggota kelompok 1 plus 1 per N2. Ya. Bagaimana kalau ininya sama? Ya sudah sama-sama N sama N gitu, enggak apa-apa. Ya kan? Kemudian ini kita bandingkan dengan F tabel. F tabelnya apa? Ya. F tabelnya itu F di mana daerah kritisnya itu F lebih besar K-1, banyak kelompok kurangi 1, ya kan? Dikali dengan F alfa ya, K-1 sama ini N min K ya. K-1 N min K. Itu aja, simpel sebetulnya ya. Jadi kita cek untuk contohnya ya. Oke, kelompok 1. Nah, ini sudah diperoleh hasil rangkumannya yang dipakai nanti RKG ya, 72,5 ya.
RKG butuhnya RKG sama rata-rata saja sebetulnya kan. RKG-nya ketemu, rata-rata tiap kelompok ketemu, ini ketemu X1 bar, X2 bar, X3 bar, RKG-nya ketemu 72,5. Keputusan uji H0 ditolak. Nah, berikutnya cek komparasi. Mana yang berbeda di antara ketiganya? Nah, untuk masing-masing baris H0-nya adalah ini, ya kan? Mu1 sama dia, H1-nya mu1 tidak sama dia dan seterusnya. Jadi yang pertama aja kita cek perhitungannya. F12 yaitu X1 bar kuadrat X1 bar kurangi X2 bar. X1 bar berapa? 82,14 kurangi 68,44 dikuadratkan, ya kan? Dibagi dengan RKG. RKG berapa tadi? 72,5 dikalikan 1 per N1 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1 per 7 RKG dikali 1 per N1 1/7 ditambah 1 per N2 1/9 sama dengan 10,2. Nah, kemudian daerah kritisnya F23 sama caranya, F13 sama caranya, ya. Kemudian kita bandingkan dengan daerah kritisnya ini semua sama, yaitu F di mana F lebih besar K-1, kelompoknya kan 3, berarti 3 kurangi 1 2 dikalikan dengan F. Oke, ini salah ini. F ini F berapa? F alfa koma apa tadi? K-1 koma N besar min K. Ya kan? K-1 2 berarti alfa 2 dikurang sama N min K. N min K-nya berarti ada sebanyak 7, 9 tambah 8. 7 tambah 9 7 tambah 8 7 tambah 9 16 tambah 24 kurangi 3 21. Di F alfa 2,21 ya. Ketemunya 6,94. Kita cek manakah di antara nilai-nilai ini yang lebih besar dari ini 6,94. Ternyata ini. Ya kan? Ini tidak. Berarti ini apa? H0 ditolak. Ya kan? Ini H0 diterima. Yang ini H0 diterima. Berarti di antara hipotesis itu ternyata yang ditolak hanya baris pertama aja, ya kan? Berarti apa? Bahwa yang berbeda secara signifikan itu hanyalah antara mu1 dan mu2. Untuk yang lain mu2, mu3, mu1, mu3 dianggap sama, ya, secara statistik. Ini adalah uji SCAFE yang bisa Anda gunakan baik untuk analisis variansi satu arah dengan sel yang sama ataupun untuk sel yang tidak sama. Mungkin untuk materi apa namanya? Materi ANAFA untuk yang kali ini cukup sekian. Jadi kita sudah membahas masalah analisis variansi satu jalur, ya, satu jalur karena hanya ada satu variabel bebas saja, ya, yaitu yang di sini adalah metode belajar. Bisa lain, bisa yang lain-lain. Oke, saya pikir itu dulu untuk pembahasan ini. Berikutnya akan saya sertakan soal-soal untuk Anda latihan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.